Ramadan seharusnya menjadi ruang jeda, terutama bagi wilayah yang terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang perang. Namun di Gaza, istilah gencatan senjata kini terasa semakin hampa makna. Pada hari ketiga Ramadan, 2 warga Palestina tewas akibat serangan udara Israel di Jabalia, Gaza Utara, dan di Kizan Anajar, Gaza Selatan. Angka itu mungkin tampak kecil jika dibandingkan dengan puncak fase perang sebelumnya. Tetapi sejak gencatan senjata Oktober lalu, jumlah korban tewas telah mencapai 614 orang, dengan lebih dari 1.600 lainnya terluka. Pertanyaannya sederhana namun berat. Jika ini disebut masa tenang, seperti apa bentuk eskalasi berikutnya? Militer Israel menyatakan salah satu serangan menargetkan seorang pejuang yang melintasi garis demarkasi dan mendekati pasukan mereka dengan cara yang dianggap mengancam. Penjelasan tersebut sejalan dengan doktrin keamanan Israel yang menekankan eliminasi ancaman langsung di perbatasan. Namun di sisi lain, setiap serangan tambahan di tengah gencatan senjata memperdalam ketidakpercayaan dan memperlebar jurang politik yang sudah ada. Gaza kini berada dalam situasi yang ambigu. Secara resmi tidak berada dalam perang terbuka, tetapi juga jauh dari kondisi stabil. Konflik ini tidak berdiri sendiri, ia berlangsung di tengah pembahasan besar mengenai masa depan Gaza yang digagas Amerika Serikat. Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Donald Trump baru saja menggelar pertemuan untuk membahas rekonstruksi, keamanan, dan tata kelola pasca perang. 9 negara disebut menjanjikan dana sekitar 7 miliar dolar untuk rekonstruksi, sementara Amerika Serikat berkomitmen hingga 10 miliar dolar. Angka tersebut tampak besar, namun masih jauh dari estimasi 70 miliar dolar yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah yang porak-poranda. Selain dukungan dana, rencana itu mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional yang dapat berjumlah hingga 20.000 personel. Pasukan ini dirancang untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan dari Hamas dan menciptakan ruang bagi proses rekonstruksi. Di atas kertas, gagasan ini terdengar seperti jalan menuju normalisasi. Namun realitas politiknya jauh lebih kompleks. Israel bersikeras bahwa Hamas harus dilucuti sebelum proses rekonstruksi dimulai. Seorang ajudan utama Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan menyebut kemungkinan tenggat 60 hari bagi Hamas untuk menyerahkan senjata sebelum Israel melanjutkan perang. Hamas menolak tuntutan tersebut. Mereka menyatakan tidak akan menyerahkan senjata selama pendudukan Israel di Gaza masih berlangsung. Kelompok itu menyatakan terbuka terhadap kehadiran pasukan penjaga perdamaian, dengan syarat pasukan tersebut hanya memantau pelaksanaan gencatan senjata dan tidak mencampuri urusan internal. Gaza, dengan posisi yang saling menunggu seperti ini, kebuntuan hampir tidak terhindarkan. Rekonstruksi membutuhkan stabilitas. Stabilitas menuntut kesepakatan politik, dan kesepakatan politik bergantung pada pelucutan senjata yang hingga kini belum menemukan titik temu. Di balik kebuntuan tersebut, terdapat dimensi yang lebih luas, yang jarang dibahas secara terbuka, namun terus membayangi setiap keputusan strategis Israel, yakni Iran. Bagi Tel Aviv, Gaza bukan sekadar wilayah yang dikuasai Hamas, melainkan salah satu simpul dalam jaringan pengaruh teror di kawasan. Iran selama bertahan-tahan membangun kemampuan rudal balistik dan memperluas dukungan kepada aktor non-negara di Timur Tengah, termasuk di Lebanon dan Gaza. Program rudal Iran menjadi salah satu faktor utama dalam kalkulasi keamanan Israel. Jangkauan dan kapasitasnya dinilai cukup untuk mengancam wilayah Israel secara langsung. Setiap eskalasi di Gaza berpotensi menciptakan resonansi yang lebih luas. Jika konflik membesar, kemungkinan keterlibatan tidak langsung dari aktor yang didukung Iran menjadi perhatian serius. Israel menghadapi dilema strategis. Jika operasi di Gaza terlalu agresif, risiko pembukaan front tambahan meningkat. Namun jika tekanan militer dikurangi secara signifikan, pemerintah Israel menghadapi tekanan domestik karena dianggap gagal menjamin keamanan. Dalam situasi seperti ini, keputusan militer tidak pernah murni bersifat taktis. Ia selalu terikat pada kalkulasi geopolitik yang lebih besar. Sementara perhatian dunia tertuju pada Gaza, dinamika di tepi barat juga bergerak cepat. Pemerintah Israel mengambil langkah administratif yang memperkuat kontrol atas tanah di wilayah tersebut. Kabinet Netanyahu menyetujui pembentukan sistem pendaftaran tanah baru dengan alasan mencegah pembangunan ilegal. Bagi banyak warga Palestina, kebijakan ini dipandang sebagai upaya sistematis untuk mengukuhkan klaim Israel atas lahan yang selama ini disengketakan. Prosedur baru itu mempermudah warga Israel membeli properti atau membangun di wilayah tertentu, termasuk di kota Hebron yang sensitif secara historis dan religius. Sejumlah pengamat menilai langkah ini sebagai perubahan terluas dalam tata kelola tepi barat sejak wilayah itu direbut pada ke-1967, meski belum ada aneksasi formal. Kebijakan administratif tersebut menciptakan realitas baru di lapangan. Banyak warga Palestina melihatnya sebagai cara bertahap untuk mengubur kemungkinan pembentukan negara Palestina yang berdaulat. Pemerintah Israel
khususnya tokoh sayap kanan seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan tersebut secara fundamental mengubah realitas hukum dan sipil di wilayah yang mereka sebut Yudea dan Samaria. Tekanan juga hadir dalam dimensi ekonomi. Israel membekukan sebagian pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Otoritas Palestina. Dana tersebut mencakup sekitar 70% pendapatan publik Palestina. Dengan sekitar 4,4 miliar dolar kini tertahan, Otoritas Palestina menghadapi krisis fiskal serius. Gaji pegawai negeri dipotong, layanan publik terganggu, dan ekonomi lokal semakin tertekan. Menteri Keuangan Palestina menyebut situasi ini sebagai ancaman eksistensial bagi proyek nasional Palestina. Dalam konteks ini, konflik tidak lagi semata soal roket dan serangan udara. Ia telah berkembang menjadi perang multidimensi yang melibatkan tekanan militer, manuver administratif, dan pengendalian ekonomi. Gaza menghadapi risiko eskalasi militer, tepi barat mengalami transformasi hukum dan demografis. Otoritas Palestina bergulat dengan krisis keuangan. Sementara itu, rencana rekonstruksi yang dipromosikan Washington masih bergantung pada prasyarat politik yang belum terpenuhi. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian mendalam bagi warga sipil. Banyak warga Palestina meragukan keberhasilan rencana stabilisasi. Mereka melihat serangan yang terus terjadi, bantuan yang belum mencukupi, dan kebijakan administratif yang mempersempit ruang politik. Di sisi lain, sebagian besar publik Israel tetap memprioritaskan keamanan dan memandang pendekatan keras sebagai kebutuhan untuk mencegah ancaman jangka panjang. Jika kebuntuan terus berlanjut, sejumlah skenario mungkin terjadi. Israel dapat melanjutkan tekanan militer terbatas sambil menunggu perubahan posisi Hamas, dengan risiko eskalasi regional tetap membayangi. Alternatif lainnya adalah kompromi politik yang memungkinkan rekonstruksi berjalan tanpa pelucutan senjata total, meski berpotensi menciptakan struktur keamanan yang rapuh. Skenario yang lebih berisiko adalah meluasnya konflik melalui keterlibatan aktor regional, yang dapat mengubah Gaza dari konflik lokal menjadi titik api regional. Di tengah seluruh kemungkinan itu, satu hal menjadi jelas, istilah gencatan senjata saat ini lebih mencerminkan jeda taktis daripada perdamaian sejati. Ketika angka korban terus bertambah, ketika rencana rekonstruksi bergantung pada syarat yang belum disepakati, dan ketika dinamika regional melibatkan kekuatan seperti Iran dan Amerika Serikat, situasi di Gaza bukan sekadar konflik terbatas. Ia merupakan bagian dari pertarungan yang lebih luas tentang siapa yang akan menentukan tatanan keamanan dan politik di Timur Tengah pasca perang. Masa depan wilayah ini tidak hanya ditentukan oleh hasil perundingan di meja diplomasi, tetapi juga oleh keputusan militer di lapangan, kebijakan administratif di tepi barat, serta kalkulasi kekuatan regional yang terus berubah. Selama faktor-faktor tersebut belum menemukan titik keseimbangan, Gaza akan tetap berada di garis tipis antara jeda dan eskalasi. Dan di kawasan seperti Timur Tengah, garis tipis itu seringkali menjadi batas yang paling rapuh